Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman aw min ahlit tughyan fanzur fi qalbik in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbik wa tuwahhiduh wa tanqadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahlil iman. Apabila kamu hendak mengetahui diri engkau adakah termasuk golongan ahli iman atau golongan ahli tughyan, golongan orang-orang yang sesat, maka tengoklah di hati engkau. Jika engkau membenarkan dengan adanya Tuhan engkau mengesahkan Tuhan engkau tunduk patuh bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berarti termasuk golongan ahli iman. Wa in kunta tunkiru aw tashukku fi rabbik aw tusyriku bihi ghairah bi'atikadika aw lam tanqad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Maka jika engkau ingkar artinya kada percaya akan adanya Tuhan, atau engkau ragu-ragu pada Tuhan engkau, atau engkau menyekutukan dengan Tuhan selainnya dalam i'tikad engkau, atau engkau tidak patuh tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang sesat. Fa anta min ahli tughyan. Jadi bila mana kita selama ini kada percaya lawan Allah, baik kada percaya lawan adanya, kada percaya dengan kalamnya, kada percaya dengan sifat-sifatnya, atau ragu-ragu, percaya kada percaya kada. Kalau adanya Allah, semuaan kita percaya ada, kada ragu-ragu. Tapi dengan janji Allah, nah itu kita belum tentu seluruhnya percaya. Banyak dalam Al-Quran janji-janji Allah. Nah apabila kita di situ ragu-ragu, berarti kita masuk golongan yang sesat. Atau menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah, kalau menyembah Tuhan lain, kita kada menyembah Tuhan lain, semuaan menyembah Allah. Cuma dari sisi yang lain, banyak tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan mungkin i'tikad kita yang menyekutukan Allah itu. Padahal kita sudah diajarkan bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, yang memberi bekas itu hanya Allah, yang menyembuhkan itu hanya Allah, yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang lain tidak ada. Nah apabila kita di situ ada keraguan-raguan, nah maka kita termasuk golongan tughyan, orang yang sesat. Jadi kalimatnya di sini atau, bukan dan. Jika engkau ingkar, kada percaya, atau ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada janji Allah, ragu-ragu, atau menyekutukan Allah, atau tidak tunduk kepada Rasulullah, maka engkau termasuk orang-orang tughyan, orang-orang yang sesat. Jadi mengetahui diri kita itu, kita bisa mengetahui diri kita dari diri kita sendiri. Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun. Dalam diri kamu itu ada tanda-tanda sebenarnya, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi kita ini sebenarnya sudah kawa mengetahui kemana kembali kita. Kembali kita ke surga atau kembali kita ke neraka atau kada jelas. Nah kita sudah bisa mengetahui kemana akan kembali diri kita ini, karena semua tanda ada di dalam diri kita kalau kita berpikir, kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita. Wa iza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman al-mukramin aw min ahlil iman al-matrudin. Nah sekarang tadi kita sudah periksa diri, oh kayaknya ahli iman karena lawan Tuhan percaya semuaan,
lawan Rasulullah tunduk. Nah, jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah, bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah, sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan, yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir, artinya masuk surga tapi melalui azab. Bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtathilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Nah, lihat aja diri kita selama ini nih, pandang aja diri kita selama ini, apakah selalu menjunjung perintah Allah, apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah, apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah, apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Bila jawabnya semuaan ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah, selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan. Nah, menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah, bilanya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah kada tahu urusannya, berarti kita ahli iman juga. Nah, cuma kada termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang mbahanu seruhan Tuhan tagawe mbahanu ada perintah Tuhan mbahanu dilanggar, mbahanu dijauhi, namun angka itu bisa maantara juga. Maantara juga di mana kena akhir hayat kita. Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Wa in kunta tatahawanu bi amrih wa tasahalu bi nawahi wa takasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliya fa anta min ahlil iman al-matrudin. Jika engkau meremehkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, digawi ya, cuma diremehkan. Ya Tuhan sembahyang cuman keluar waktunya bilang kabaan aja. Sembahyang zuhur tak ke asar, asar tak ke maghrib, maghrib tak ke isya, isya tak ke malam, tak ke subuh. Nah, digawi aja, dilaksanakannya perintah Allah cuma diremehkan. Watasahalu pinawahi, dan engkau mempermudah yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah dianggap mudah. Dan engkau malas taat kepadanya, dan engkau tidak cinta orang-orang yang dicintai Allah. Nah, maka berarti engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang diusir, yang dijauhkan. Artinya masuk surga juga kayaknya cuma sesudah proses yang panjang, sesudah siksa, hisab dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ukurannya bisa kita ukur dari selama ini apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta min ahlil iman al-mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawamat taufiq wal hifza ila akhiril hayat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan,
Nah, selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan, larangan Tuhan semuaan dijauhi, hal-hal yang keridhaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah, bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah. Bulan ini kita bisa bagus, bulan kainan akan datang belum tahu kita bisa baik keadanya. Kalau kada ada taufik dari Allah. Nah, kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Wa in kunta min ahlil iman al-matrudin, jika kamu selama ini termasuk orang ahli iman yang terusir, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah kadang-kadang dilanggar, kadang-kadang dijauhi. Nah, kalau kita selama ini dalam keadaan yang buruk, fajtahid bi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau itu. Bersungguh-sungguh merubah keadaan engkau. Nah, jadi kadang-kadang supaya jangan kadang-kadang lagi, bila perintah Allah laksanakan, bila Allah melarang jangan ada alasan, jauhi. Karena Allah kadang akan melarang sesuatu melainkan itu mudarat bagi kita. Allah tidak akan melarang sesuatu yang manfaat untuk kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat dengan diri kita. Walaupun kelihatannya manis, walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya itu ada kerugian yang besar di dalamnya. Ujar Tuhan, berbisnis nangka ini jangan, maka untung banyak, bujur, tapi dalamnya akan timbul kerugian yang besar. Ujar Tuhan, sembahyang, nah, pasti ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar hukum Allah, maka bersungguh-sungguhlah kita ghairi halik pada merubah keadaan engkau itu. Rubah keadaan itu menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah, selalu menjauhi larangan Allah. Nah, bersungguh-sungguh maka merubah itu. Wada'ullah, berdoa kepada Allah supaya Allah merubahkan keadaan menjadi keadaan orang yang baik. Wabtaghil wasilah, dan carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita itu kepada